Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Tim DVI Polda Papua Barat berhasil identifikasi jenazah korban banjir dan longsor Pegunungan Arfak. Mencuri dan mencabuli anak pemilik kios, seorang polisi ditangkap di kota Jayapura. Puluhan pengendara terjaring razia pajak yang digelar polisi dan Samsat Manokwari. Pusat Teknologi Kecerdasan Buatan Papua diresmikan di kota Jayapura oleh Wakil Menteri Komunikasi, Informasi, dan Digital Rabu kemarin. Pusat Teknologi Kecerdasan Buatan Papua menandai langkah strategis dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional. Komdigi menargetkan 100.000 lebih pemuda yang mampu memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Yang pertama buat generasi muda Papua ya, manfaatkan sebaik-baiknya AI Experience Center ini untuk memperkaya pengetahuan dan kecakapan digital kalian semua ya, sesuai dengan semboyan kita orang bisa AI. Karena penguasaan teknologi ini sangat penting, semua kita sudah sangat bersahabat ya dengan artificial intelligence. Begitu kita masuk ke dunia internet, hampir tidak ada satu fitur pun yang tidak memanfaatkan AI saat ini. Jadi dengan demikian memperkaya pengetahuan kita dengan AI, tapi jangan berhenti sebagai user ya, tapi tingkatkan pengetahuan kita bisa jadi deployer dan juga developer AI. Mahasiswa Universitas Madinah Jayapura Yoel berharap dengan adanya teknologi kecerdasan buatan ini mampu melahirkan ide kreatif bagi anak muda di seluruh wilayah Papua. Memang luar biasa karena di sini jaringannya agak kurang bagus, dan bisa lancarkan di tempat yang tidak ada jaringan. Itu macam di pedalaman, macam kampung, jaringan yang belum dipasang bisa dilancar. Selain anak muda, fasilitas AI Center ini bisa segera dimanfaatkan oleh petani dan peternak di berbagai daerah di Indonesia. Komitmen Kementerian Komunikasi dan Digital dalam mendukung perguruan tinggi yang aktif menghadapi tantangan era AI. AI Center dilengkapi dengan fasilitas teknologi terkini yang memungkinkan penelitian dan pengembangan aplikasi AI di berbagai sektor, termasuk pertanian, peternakan, dan kesehatan. Inisiatif ini sejalan dengan agenda nasional dalam memperkuat ketahanan digital dan meningkatkan daya saing Indonesia di era global. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Ratusan orang asli suku Amungme, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah mengikuti pelatihan membuat noken dan mahkota khas suku Amungme. Pelatihan digelar di salah satu hotel selama 4 hari. Wakil Bupati Mimika Emmanuel Kemong berharap seluruh peserta mengikuti pelatihan agar bermanfaat bagi ekonomi keluarga. Ini kan budaya kita ini kan lama-lama ini hilang. Kalau tidak dibuat seperti begini, kader-kadernya mereka kita buat sanggar macam begitu, lalu bina saja kan, potensinya sudah ada, tinggal bina saja. Mereka akan bisa cipta kreatif sendiri masing-masing. Jadi kalau pemerintah tidak mulai dengan seperti begini, sayang sekali bisa punah. Apalagi yang Kamoro yang memang dulunya hebat sekali. Kalau Amungme tidak terlalu ini, tapi ini pun juga peranan lembaga adat sendiri yang memang harus berikan dukungan. Kita berharap itu lembaga adat dengan pemerintah ini harus ada kolaborasi sama-sama. Pembuatan noken atau tas serta mahkota menjadi modal penting orang asli Papua sehingga bisa bersaing dalam perdagangan souvenir.
Perwakilan Kementerian Kebudayaan, Tubagus Sukmana, mengatakan pelatihan ini mampu mendorong orang asli Papua, khususnya suku Amungme, mempunyai kemampuan sehingga menghasilkan produk bermutu. Melindungi ya, atau melestarikan kebudayaan lokal ya, atau warisan budaya lokal ya, yang dalam bentuk kerajinan tangan, yaitu ada noken, ada kawit pokok sama mahkota ya. Dan ini tentu saja sesuai dengan prakarsa yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Ini untuk selain melestarikan, tadi juga melibatkan generasi muda, sehingga ini bisa karya budaya, warisan budaya tak benda ini bisa ditransfer gitu, baik secara pengetahuannya, sejarahnya, termasuk juga keterampilan kan. Pelatihan ini juga bertujuan agar ciri khas suku Amungme tidak punah, apalagi perkembangan zaman digital yang terjadi saat ini. Igo Batmemolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.